Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-35 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini kita akan membahas tolak atau setujui pengajuan, di mana ketika proses pengajuan ditolak, maka statusnya berubah menjadi ditolak. Dan ketika disetujui, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui dan sekaligus mengupdate dari stok barang. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman login ke projectnya. Di sini saya sudah login. Saya login dengan peran pengguna administrator karena hanya peran pengguna administrator yang bisa melakukan disetujui atau ditolaknya pengajuan. Oke, saya akan ke pengajuan. Kita lihat detailnya. Ketika statusnya pending, seharusnya di sini ada tombol ditolak atau disetujui. Nah, sekarang kita buat dulu tombolnya. Silahkan teman-teman ke detail dari folder pengajuan, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini saya akan buat dua tombol. Yang pertama tombol ditolak dan yang kedua tombol setujui. Sekarang kita akan cari tombolnya di indeks, akan cari, kita scroll ke bawah. Ini ada tombol, ini akan saya copy tombolnya. Saya Ctrl C, kemudian saya ke detail, saya paste di sini. Nah, ini kita sudah punya satu tombol, tapi masih mengarah ke detail. Ini kita rubah mengarah ke ditolak. Kemudian mengirim ID, keterangannya ditolak, warnanya saya ganti danger, kemudian tombolnya biarkan standar, PTNSM-nya saya hapus. Kita lihat dulu. Oke, tombol ditolak sudah. Selanjutnya tombol disetujui. Ini saya duplikat. Kemudian mengarah ke metode disetujui. Oke, ini akan saya ubah setujui. Warna tombolnya tentu sukses. Kita lihat dulu. Oke, di sini kita sudah punya dua tombol. Selanjutnya kita harus buat kondisi agar tombol ini hanya muncul ketika status pengajuan itu pending. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan buat kondisi. Kondisinya saya contek dari tanggal keluar ini. Saya copy. Kemudian saya taruh di atas div. Saya rubah statusnya di sini pending, kemudian di bawah tutup div, di sini saya tutup kondisinya. Ini artinya yang bisa melihat tombol ini hanya peran pengguna administrator dan juga pengajuan yang statusnya pending. Jadi kedua kondisi ini harus terpenuhi, baru kemudian tombol ini bisa tampil. Oke, kita coba refresh dulu, aman ya. Nah, sekarang yang kita proses terlebih dahulu adalah tombol disetujui, nanti mengarah ke metode disetujui. Kita buat dulu, kita ke controller pengajuan, di bawah metode detail, di sini saya akan buat sebuah metode, namanya disetujui. Sesuai dengan yang kita tulis di tombol tadi. Di sini dia menerima ID, kita isi 0. Oke, sebelum kita cek variabel ID-nya, kita butuh mengecek seperti ini. Ini akan saya copy ya. Saya tutup lagi, saya paste disetujui, tapi ini member ya. Nah, ini artinya jika pengguna member itu coba-coba mengakses metode disetujui, maka arahkan ke dashboard. Oke, kemudian kita butuh mengecek variabel ID-nya.
Ini saya copy dari method detail, saya copy, kemudian saya minimize lagi, saya paste di bawah kondisi. Oke, ini jika ID-nya 0 maka kembalikan ke pengajuan. Jika tidak, ambil satu baris data di pengajuan model, menggunakan metode get by ID query dan mengirimkan ID pengajuan. Nah, tetapi di pengajuan model kita butuh menambahkan satu kolom lagi ya di get by ID query. Silahkan teman-teman buka. Di sini saya akan menambahkan, ini saya copy aja, kemudian saya tambahkan spasi, kemudian saya paste. Di sini ID-nya saya ganti menjadi barang underscore ID. Ini saya tutup kembali. Kemudian kita ke controller lagi. Kalau tidak ada, maka arahkan kembali ke pengajuan. Jika ada, maka kita panggil metode di model. Akan tulis di sini this pengajuan model, itu kita panggil metode disetujui. Kita kirimkan ID, kemudian kita buat pesan. Jika berhasil, pesannya apa, ini kita bisa contek ya dari create. Silahkan buka create, kemudian kita cari session flash data, kemudian kita copy sampai redirect, kemudian saya tutup lagi nih, kita ke disetujui, di bawahnya kita taruh flash data, kemudian pesannya data pengajuan berhasil disetujui. Kemudian nanti akan kembali ke pengajuan, atau kita kembalikan ke detail aja ya. Kita kembalikan ke detail, kemudian di sini kita ubah menjadi detail, kemudian di sini kita bisa ambil ID-nya dari $ID. Tetapi pastikan di detail itu punya ini ya, di atas call MD5. Di sini kalian punya untuk menangkap pesan yang dikirimkan agar bisa tampil di atas dari detailnya. Oke, di sini akan saya save yang ini. Silahkan teman-teman cari. Kalian bisa copy dari proses manapun ya. Selanjutnya kita akan buat metode disetujui di model ya. Kita ke pengajuan model, kemudian di bawah update stock. Di sini saya akan buat metode public function disetujui untuk menerima ID, kemudian langsung kita update aja karena ini cuma butuh mengupdate status. This db update, apa yang diupdate, barang keluar, apanya yang diupdate, itu adalah statusnya diupdate menjadi disetujui. Kemudian data mana yang akan diupdate, data yang ID-nya sama dengan $ID. Selanjutnya kita coba dulu. Kita ke project kita, kemudian kita ke pengajuan, kita ke detail, kemudian kita klik disetujui. Oke, di sini sudah ada tampil dan statusnya berubah menjadi disetujui. Selanjutnya saya akan logout lagi dan akan login sebagai member untuk mengajukan, dan kita akan uji coba proses ditolak. Kita lihat dulu penggunanya. Kita akan login sebagai Kamal dari email kamal@gmail.com. Oke, kita logout. Kita tulis di sini Kamal, masukkan password, kita login, kemudian
kita mengajukan, kita tambah misalnya rinso aset, misalnya kita pinjam 5 buah, kemudian untuk kebersihan laboratorium, kemudian kita simpan, kita tambah lagi, misalnya kita pinjam spidol, kita pinjam saja 1, kemudian kebutuhannya untuk proses belajar mengajar, kita simpan. Oke, harusnya barangnya berubah. Ini tadi dari 15 menjadi 14 karena diajukan 1. Yang ini tadi 18, kemudian diajukan 5 buah sehingga menjadi 13. Oke, kita ke pengajuan. Sekarang kita logout dulu karena kita sekarang login sebagai member. Kalau kita lihat detail, kita tidak bisa melakukan proses penolakan di sini. Jadi kita logout dan kita login sebagai administrator. Kita masukkan password. Kita ke pengajuan. Sekarang kita coba dulu untuk rinso aset. Nah, di sini tombolnya sudah ada. Sekarang kita akan buat metode di controllernya. Ini akan saya minimize dulu. Di sini saya akan buat function ditolak. ID-nya juga ada. Kemudian coba kita cek isi disetujui. Ini kita bisa copy ya, yang di awal sampai di sini kita copy dan kita paste di metode ditolak. Kita save. Kemudian di sini ditolak itu kita bisa langsung update ya. Kita bisa contek dari disetujui. Di sini kita bisa copy nih. Di sini kita paste. Tapi di sini kita ganti ditolak. Data pengajuan berhasil ditolak. Kemudian kita buat metode ditolak di model pengajuan. Di sini kita buat, ini kita bisa copy ya. Ini saya duplikat, ALT shift bawah, kemudian saya ubah menjadi ditolak. Tetapi di sini butuh 2 ya, kita butuh 2 nilai. Yang kedua itu adalah buku ID ya, underscore ID. Dapatnya dari mana? Kita bisa ambil dari pengajuan. Kita tulis saja buku ID. Kita ambil dari pengajuan, bukan buku ID ya, tapi barang ID. Oke, di sini tentu kolom barang underscore ID. Kemudian ini ambil dari variabel barang ID. Kita terima di sini, kita tulis di sini barang ID, kemudian kita update statusnya menjadi ditolak. Kemudian di sini kita butuh query ya. Setelah kita update status, sekarang yang akan kita lakukan adalah update stok barang. Pertama kita harus tahu stok barang sebelumnya dan quantity barang yang ada di pengajuan. Oke, kita akan ambil data quantity dari pengajuan dulu. Ini saya akan buat query, buat variabel query pengajuan, kemudian isinya select bintang from barang keluar, where ID sama dengan $ID. Kemudian kita eksekusi disdb query, kita ambil dari variabel query pengajuan dan kita cukup mengambil 1 baris, kita tambahkan row, kemudian kita tampung di variabel pengajuan dan kita ambil quantity dari pengajuan.
Kita tulis di sini KTY, kita ambil dari pengajuan KTY. Oke, kita sudah dapat quantity. Sekarang kita butuh stok dari barang. Kita bisa ambil dari barang ID. Akan saya copy ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Variabelnya ini saya ganti menjadi barang. Kemudian di sini dari tabel barang yang ID-nya diambil dari variabel barang underscore ID. Kemudian query yang kita eksekusi berasal dari barang. Kemudian kita simpan di variabel barang. Kemudian kita ambil stoknya dari variabel barang, kita ambil stok, kita simpan di variabel stok. Selanjutnya kita sudah punya stok, sudah punya quantity. Kemudian di sini kita buat variabel new stock, kita isi dari variabel stock ditambahkan dengan quantity, jadi ditambahkan, kemudian kita simpan di variabel new stock, kemudian kita lakukan update. Ini akan saya copy ya, bisa copy di sini, tapi yang kita update bukan barang keluar tapi barang. Kemudian yang kita update adalah kolom stok, nilainya kita ambil dari variabel new stock, kemudian ID-nya kita ambil dari variabel barang underscore ID. Oke, sekarang coba kita lihat controller, ditolak, kemudian pesannya data pengajuan berhasil ditolak. Oke, kita coba ya. Pastikan teman-teman refresh, klik ditolak. Oke, data pengajuan berhasil ditolak dan statusnya berubah menjadi ditolak. Kita lihat stok barang, kita ke barang. Nah, di sini stoknya sudah berubah menjadi 18 yang tadinya 13. Oke, sekarang kita cek ke pengajuan. Kita cek ketika status ditolak seharusnya tidak ada tombol, dan ketika statusnya pending tombolnya akan muncul. Kita cek dulu untuk status yang ditolak. Nah, di sini betul tidak muncul lagi. Sekarang kita kembali, kita lihat yang pending. Nah, di sini muncul tombolnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk video pengajuan yang ditolak dan pengajuan yang disetujui ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang tampil data barang keluar. Oke, saya rasa itu ya teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.